Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama praktikum ya. Kita akan praktikum melanjutkan praktek yang kemarin. Kalau yang kemarin kan kita sudah mempelajari apa itu bagaimana kita mengisi form kemudian kita tampilkan. Pada praktikum ini kita akan mencoba untuk menyimpan dan menampilkan ke dalam database ya. Jadi menyimpan ke dalam database, kemudian kita retrieve dari tabel ya. Kita cukup membuat satu tabel dulu ya. Yang penting bisa paham untuk konsep dari apa itu nge-save dan menampilkan ya. Oke, saya akan coba share screen ya. Sudah tampil ya untuk share screen-nya. Sudah ya, tampil atau enggak nih? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Ini saya sudah menyiapkan di sini ya, di dalam e-learning. Jadi ada apa itu tambahan namanya praktikum 4 ya, yaitu menyimpan ke dalam database. Jadi intinya kita melanjutkan ya, kita melanjutkan praktikum kita kemarin ya. Saya akan buka Visual Studio Code. Jadi pertama kita akan lihat di dalam routing ya, di dalam routing itu kita ada yang namanya routing tampil 1 ya, tampil 1 yang sudah kita proteksi dengan menggunakan middleware authentication. Jadi ketika kita akan membuka routing profile, terus routing tampil 1 dan routing tampilkan, ini akan diproteksi dengan menggunakan user ya, yaitu kita menggunakan Laravel Brace ya. Kemarin kita udah membahas bagaimana caranya kita memasang Laravel Brace. Nah kemudian di dalam tampil 1 ini kan kita menjalankan yang namanya controller 1 ya. Jadi kelas controller 1 ini dijalankan dengan metode yang dijalankan adalah tampil 1 ya. Ini jangan lupa di use ya. Nah kita akan coba buka ya di dalam tampil 1 menjalankan controller 1, metodenya adalah tampil 1. Kita buka di sini di http controller, lalu ini ya, controller 1 ini ada tampil 1. Tampil 1 ini dia merender yang namanya tampil 1.blade ya. Tampil 1.blade ini ada di dalam resource ya. Ini ya, resource. Terus kemudian views ya. Lalu tampil 1.blade.php. Nah, di sini ya. Ini sudah kita buat kemarin. Sudah bersama-sama kita buat dan hasilnya adalah seperti ini ya. Bentar. Ini localhost tampil 1, hasilnya seperti ini ya. Ini karena saya sudah login ya. Kalau saya belum login maka kita tidak akan bisa membuka tampil 1 ya. Ketika tampil 1, sebentar, ini
dulu ya, sebentar. Maaf, yang saya jalankan beda ini berarti. Bentar. Parsing. Kebanyakan yang saya buka ini, sebentar. Ada di dalam tutup ya. Masih kebuka ya. Bentar, ini harusnya munculnya adalah diproteksi oleh user ya. Oh, ini ada di Roots Web. Ya, ini harus kita logout terlebih dahulu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi dia tersimpan di dalam cache. Harusnya akan muncul seperti ini ya. Apabila kita belum mempunyai password ya, maka kita harus melakukan register ya dengan ini /register. Misalnya contohnya namanya adalah tes2 ya, emailnya tes2@email.com, namanya passwordnya rahasia 123 ya, 123. Kita register ya, kita register. Nah, setelah ini baru kita bisa membuka tampil 1 ya. Nah, seperti ini ya. Nah, tampilan ini kan kita sudah bahas di pertemuan yang kemarin ya, yang sebelumnya ya. Jadi ini kalau kita lihat, bentar, ini mengganggu ya, saya singkirkan dulu ya. Oke, ini ditampil 1 blade ya. Jadi melakukan isian NIM, nama dan alamat ya. Jadi ada name, nama dan alamat. Ada tiga isian ini ya. Yang mana setelah dilakukan submit, maka akan menjalankan actionnya berupa routing yang namanya tampilkan ya. Jadi routing tampilkan itu berada pada ini ya, di dalam web ini ya, sama juga diproteksi oleh autentikasi. Nah, dia menjalankan controller yang namanya controller 1 kelas metodenya tampilkan ya. Di sini kita lihat ya, metodenya adalah tampilkan ini ya. Nah, bedanya apa? Di dalam metode tampilkan ini saya menambahkan ini ya, model sama dengan new mahasiswa ya. Artinya apa? Saya memanggil kelas ya, kelas model yang namanya adalah mahasiswa ya. Lalu kemudian model ini kita insert dengan menggunakan array ya, yaitu name, nama dan alamat. Name-nya diisi oleh entryan kita
recordnya namanya NIM, namanya diisi oleh entryan kita, recordnya namanya nama, ya, input NIM-nya nama, lalu alamat diisi dengan sama ya tadi ya, diisi entryan kita dengan teks area HTML ya, inputan kita yang namanya alamat ya, jadi seperti ini. Nah, setelah diisi, di-insert ya, maka saya akan mencoba menampilkan database hasil insert dengan cara memanggil metode yang namanya all. Jadi cukup dengan model all, lalu kita kirim ke dalam blade ya. Kita kirim ke dalam blade yang namanya tampil 2. Di dalam blade tampil 2 ini, di sana akan dikenali sebagai variabel yang namanya data all. Ya. Sedangkan data yang kita entry dikenali dengan nama data. Ya. Kita akan coba buka ya. Di sini kita buka di dalam tampil 2 ya. Ini saya langsung ke tampil 2 dulu. Nanti bagaimana cara membuat model dan melakukan migrasi akan saya bahas ya setelah ini. Nah, ini di dalam tampil 2 isinya seperti ini. Jadi kalau yang sebelumnya kan hanya menampilkan apa yang sudah kita isi ya. Kita isi melalui class request ya, dengan metode get ataupun post. Kita cukup mengeprint dengan sintaks seperti ini ya, sintaks blade. Kemudian bagaimana cara kita menampilkan datanya ya. Tabel itu bisa kita maksudnya tabel di dalam database itu bisa kita tampilkan di dalam tabel kita ya, tabel HTML dengan cara seperti ini ya. Saya menggunakan Bootstrap. Jadi simple aja ya. Nanti bisa dikembangkan sendiri. Ini kolomnya NIM, nama dan alamat. Kemudian kita rekursi ya, kita loop. Tadi kan data yang dikirim adalah namanya data all ya. Jadi tinggal kita for each data all as data X ya. Ini kita bebas namanya. Kalau data all ini didapat dari tadi yang sudah saya jelaskan, dari sini ya. Ini data all ini ya. Kemudian di dalam rekursi ini, untuk mengambil masing-masing elemen data itu kita cukup mengambil item ya, mengambil item dengan nama kolomnya. Misalnya ini ya, data X name, data X nama, data X alamat. Dan ini akan diulang terus sampai selesai membentuk sebuah tabel ya. Jadinya kurang lebih seperti ini. Ini ya. Nanti bisa dikreasi sendiri ya, tabelnya dibuat yang bagus ya. Ini saya ulang, saya akan mengentry NIM-nya G 123 231 123 misalnya gitu ya. Terus namanya misalnya Budi ya. Namanya baru Kelinting aja ya, baru Kelinting. Alamatnya Rawa Pening ya. Ambarawa. Kita submit. Nah, data retrunket data tulong for NIM. Ini datanya terlalu panjang ya untuk NIM ya. Ini kita lihat di dalam, kita harus memperbaiki dan menyesuaikan karena NIM-nya agak panjang ya. Ini berkaitan dengan yang namanya migrasi ya. Sekalian ya, ini ada error, jadi kita nggak berhasil mengentry karena di dalam kolom NIM itu yang saya entrykan terlalu panjang gitu, sehingga melebihi kapasitas kolom ya. Jadi kita harus merevisi ya. Nah, bagaimana cara merevisi dan membuat sebuah tabel ya. Jangan lupa di sini ada
ada file namanya migrasi ya, database migration. Jadi kita buka di dalam database migration ya. Terus mahasiswa ini dibuat dengan cara apa, PHP Artisan Create Migration ya. Jadi ini saya beri contoh aja ya, gini. Jadi cara membuatnya seperti ini, karena ini sudah saya buat ya. Ini sama dengan Windows ya, kita harus masuk ke dalam directory ya dengan cara CD, karena namanya praktek 4 ya, PHP Artisan ya. Setelah masuk di sini kita tinggal ketik misalnya gini ya, MHS gitu ya. Nah, nanti akan terbentuk sebuah file namanya MHS ini ya. Nanti silakan di MHS ini Anda ketikkan seperti ini ya. Jadi kita akan membuat tabel yang namanya mahasiswa, lalu menggunakan function blueprint, terus dengan tabelnya, nama tabel ya. Terus kemudian ini variabel tabel. Terus kemudian kita isi dengan tabel string, jenisnya string, nama kolomnya name ya. Ini panjang karakternya, misalnya tadi kalau 10 kurang ya dikasih misalnya berapa, 20 ya, misalnya begitu ya. Lalu kemudian kita simpan. Bagaimana cara menjalankannya? Kita cukup mengetikkan PHP Artisan Migrate ya. Karena saya sudah melakukan migrasi dan ini akan saya reset ulang ya, kita bisa menggunakan opsi fresh ya. Nah, ini apa yang terjadi, akan otomatis membuat tabel. Sebentar ya. Ya, ini ya. Kita lihat database-nya ini yang digunakan adalah kita lihat di .inv ini ya. Adalah praktek 3 ini ya. Atau saya menggunakan user praktek 3 aja. Passwordnya rahasia 123 ya. Kita lihat ya, ini di sini ada praktek 3, kita use praktek 3 show tables. Ini saya akan lihat ya, select bintang from mahasiswa kosong ya. Jadi ketika kita lakukan PHP Artisan Migrate, maka semua tabel yang ada di sini ini akan dilakukan migrasi ya, migrasi dari file migrasi menuju tabel yang sebenarnya di sini ya. Lalu kita lihat ya, show column from mahasiswa, kolomnya ada name ya, sesuai yang kita buat. Kalau kita nggak sebutkan maka varchar itu 255, lalu ada created add sama updated add ya. Ini adalah tambahan dari Laravel. Nah, karena saya menggunakan name itu sebagai primary key, maka di sini harus ditambahkan ini ya, primary. Ini maka di sini name-nya akan sebagai primary key ya. Nah, setelah melakukan migrasi ini, kita membuat model ya. Membuat model yang namanya mahasiswa. Filenya seperti ini, isinya ini ya. Ini skeletonnya bisa dibuat dengan cara PHP Artisan make model ya. Jadi nanti kita tinggal ngetik ini yang ada ini ya. Ngetik ini ya yang bawah ya. Kalau
use hash factory ini default ya. Kita mendefinisikan tabel namanya mahasiswa, terus primary key-nya adalah name ya. Sorry ini salah ini. Primary key-nya adalah name, terus public incremental false ya. Terus tipe key-nya string ya. Ini kita simpan. Kemudian setelah kita simpan, maka kita akan bisa menggunakan model yang namanya mahasiswa. Untuk menggunakan model ini, kita cukup melakukan use ya. Jadi kita use di dalam controller ya. Ini controller 1. Ini ya, kita use. Kemudian seperti tadi yang sudah saya sampaikan, kita sudah bisa melakukan new mahasiswa. Lalu untuk melakukan insert, kita cukup model insert lalu diikuti dengan sebuah array ya, array yang mencerminkan nama dari kolom ya. Namanya kan name, nama dan alamat ya. Oke, sekarang kita coba kembali ya. Tadi error. Sekarang ini karena tadi saya migrasi fresh ya, jadi kita harus ulang ya. Kita harus ulang. Misalnya namanya baru Klinting ya. B-nya besar ya. ambarawa.id ya. Passwordnya rahasia 123. Oke, baru Klinting @ambarawa.id. Kita register ya. Nah, ini langsung login ya. Langsung login. Kita logout dulu ya. Kita logout. Kita akan masuk ke tampil 1. Tampil 1 dia nggak mau ya. Ditanya ini ya. Baru Klinting. Lalu kita login. Nah, ini baru kita bisa mengisikan ya. Name-nya G. Ini tadi yang error, nama baru Klinting, alamat Ambarawa, Pening. Ya. Kita submit ya. Nah, maka di sini akan menampilkan tabel ya, tabel yang tadi sudah kita buat ya. Buktinya apa? Kita akan lihat di dalam MySQL ya. Select bintang from mahasiswa. Nah, ini akan ada name G123 321 1234 ya, baru Klinting, alamat Rawapening, ininya kosong ya. Ini nanti bisa kita isi sendiri ya. Jadi misalnya kita akan mencatat ya, contohnya kita akan mencatat timestamp sekarang ya. Itu bisa juga kita tambahkan. Jadi di sini di dalam controller ya, ini pada saat menyimpan ini kita tambahkan di sini gini ya, misalnya created add-nya adalah sekarang gitu, misalnya gitu ya, gini kita simpan. Saya akan menambahkan lagi ya, refresh. Namanya Python misalnya ya, Python, alamatnya Gunung Kendil, Boyolali. Kita submit ya. Date-nya ini ada argumennya ya, jadi nggak bisa seperti itu ya, YMD terus HIS gitu ya. Sebentar, saya akan update. Jadi tidak seperti ini ya. Ini sesuai dengan format timestamp ya. Misalnya gitu,
Jadi ini adalah jam, minutes, sama second gitu ya. Kita akan coba. Nah, dia masuk ya. Ini masuk di sini. Ada name, nama, alamat ya. Name, nama, alamat. Terus ada tambahan created at ya. Di sini muncul. Kalau ini mau ditampilkan sekalian juga bisa ya. Jadi kita cukup menambahkan aja di sini ya. Saya kasih contoh di dalam ini ya. Jadi kita tambahkan aja satu kolom lagi, namanya created at ya. Created at, lalu karena di dalam tabel itu sudah ada kolom namanya created at, jadi di sini otomatis ya, kita nggak usah pusing-pusing memikirkan nanti bagaimana query-nya, bagaimana gitu ya. Ini hanya seperti ini aja. Nah ini nggak mau karena primary key-nya sama ya. Jadi ketika kita refresh, dia memposting primary key yang sama. Kalau kita kasih ini ya, kita submit, maka dia akan muncul ya, created at sekian ya. Jadi di tanggal 7, jamnya ini adalah ini nganu ya, kita kan GMT plus 7, jadi itu waktu GMT ya. Jadi waktu GMT sekarang jam 6:40. Oke, prakteknya ya, prakteknya mungkin hanya seperti ini. Silakan coba dipraktekkan. Saya akan menunggu ya, saya menunggu. Ini di sini ada semua petunjuknya, ada di di dalam e-learning ya. Silakan dibuka, silakan dipraktekkan ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan. Ini pada pakai laptop semua ya? Ya, silakan dipraktekkan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan ya. Bisa share screen, nanti biar bisa kita bahas bersama.